Shalom, welcome to our program once again this morning. It's a wonderful day, it's sunny. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami pada hari ini. Hari yang indah dan cerah. So it's not gloomy, so you should be shining like a star. Dan hari ini nggak ada mendung ya saudara. Dan juga saudara sekalian seharusnya itu terang seperti bintang. Yesterday we talked about the greatest commandment. Kemarin kita bicara mengenai yaitu hukum yang terutama di dalam seluruh firman Tuhan. So today we want to know, once you understand about the greatest commandment, you can find rest in God. Dan waktu saudara tahu apa sih hukum yang terbesar di dalam firman Tuhan, kita bisa di situ waktu kita tahu, kita bisa dapat yaitu tempat pengertian kita atau tempat peristirahatan kita di dalam Tuhan kita. So welcome all of you to our program and let us prepare to pray. Dan sekali lagi selamat bertemu kembali dalam program ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Father, I thank you for your wisdom and your understanding that is given to your people as they sit at your feet to listen to the word. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Selagi Tuhan, kami semua duduk di bawah kaki-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. And so Father, I pray you anoint your servants and every word that proceed out of their mouth be only of you. Kau sendiri Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami semuanya Tuhan. Dan Kau sendiri memurapi Tuhan hamba-Hamba-Mu Tuhan. Dan biar setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah pilihan dari Engkau saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amen. Amen. Praise the Lord. Sometimes we need to know that we must be resting in the Lord. Dan seringkali kita harus tahu, yaitu untuk tahu apa sih itu artinya tempat penghentian kita di dalam Tuhan atau peristirahatan kita di dalam Tuhan. So today we're going to talk about finding rest in God. Dari sebab itu kita akan membicarakan yaitu untuk finding atau yang mencari tempat perhentian saudara atau peristirahatan saudara yang di dalam Tuhan. So let us look in the scripture first. Dan kita lihat ayat yang terlebih The dahulu. Bible tells us in Psalm 62 verse 5 to 8. Yaitu di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. The Bible tells us, my soul waits silently for God, for my expectation is from Him. Yaitu di dalam ayat 6 bahasa Indonesianya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. So we must have expectation from God. Dari sebab itu kita harus ada pengharapan kita di dalam Tuhan. And so that's why he said, my soul wait for God alone. Amin. Dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. And so I'm waiting for God. I have an expectation from Him. I know that He's going to meet that expectation. Amen. And I'm gonna okay. Dan dikatakan sebab daripadanya lah harapanku. Dari sebab itu yaitu kita tahu pengharapan kita asalnya di dalam Tuhan kita. In verse 6 he says, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Dikatakan ayat 7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amen. So you must be sure of who you are following. Jadi saudara harus tahu pasti yaitu saudara mengikuti siapakah. So He is my defense. In all things He will defend. Amen. Karena Dia katakan Dia adalah gunung batuku, Dia adalah kota bentengku. Wow. I'm not swayed by every winds of doctrine. Amen. Because that's why I say, if He is my defense, I'm standing upon the rock, I will not be moved. Amen. Dan Dia adalah yaitu di mana aku berdiri di dalam yaitu batu karang yang teguh. Dari sebab itu saya tidak tergoyah atau terombang-ambing dengan segala macam doktrin. Dan di sini dikatakan hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. And that is why we really need to get into the Word of God. We really need to read the Word of God daily. We need to spend time in prayer and pray in the Spirit. Amen. Dari sebab itu penting yaitu untuk setiap hari yaitu kita baca firman Tuhan, membenamkan diri kita dalam firman Tuhan, dan setiap hari kita berdoa dan juga kita berdoa dalam roh. And if you are sleepy, have a cup of coffee. Dan kalau saudara ngantuk, yaitu saudara minum secangkir kopi.
or whatever that keeps you up. Atau apapun yang saudara bisa lakukan untuk tetap saudara segar waktu baca firman Tuhan. But early in the morning, when we wake up in the morning, it's like automatic. The Holy Spirit wakes us up. Iya. He's our cup of coffee. Yaitu, tapi saya percaya saudara dalam Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membangunkan saudara pagi-pagi hari, dan dia adalah seperti cangkir kopi buat kita. Amen. So I'm excited. I pray in the morning. After I'm done, then my flesh need to wake up, so I drink some coffee. Dan setelah saya selesai memberikan waktu saya kepada Tuhan, dan setelah itu tubuh jasmani saya itu perlu bangun. Dari sebab itu saya minum secangkir kopi. So in verse 7 he says, "In God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God." Dan dikatakan ayat 8 bahasa Indonesia, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Amen. Wow. You see, when you read scriptures like this, it boosts you up. Dan saudara lihat ayat-ayat ini sangat membangkitkan saudara. And then verse 8, trust in Him at all times, you people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Dan dikatakan ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amen. You see, so we say to here, trust in Him at all times. Dikatakan di sini luar biasa, percayalah kepadanya setiap waktu. And then you say to you people. Ya kan, hai umat. So pour your heart. This pour your heart means you got to really open your heart and just give everything to God. Say whatever is it, if it is a misery, if it's a trouble, if it's a pain, whatever, just tell God. Dan di sini katakan curahkanlah isi hatimu di hadapannya, yaitu saudara buka hati saudara, curahkan kepada Dia apapun kekecewaan, sakit hati saudara, apapun, yaitu kita curahkan kepada Tuhan kita. Because God is our refuge. Karena hanya Tuhanlah dikatakan kota benteng kita. And this is interesting because in this chapter, David actually was finding himself being persecuted. Dan ini sangat menarik sekali, yaitu firman ini ditulis waktu Daud, yaitu mendapati dirinya sedang dianiaya. And he decided to place his complete expectation on no one else but God alone. Dan dia memutuskan yaitu untuk menaruh seluruh kepercayaan, seluruh kehidupannya dia, yaitu hanya kepada Tuhan saja. Can you imagine, Pastor David, in the midst of the storm is actually when there are songs that can be written, there are poems that can be written, or you make a determination on who you going to trust. Ya, justru kalau saudara perhatikan, yaitu justru dalam badai kehidupan kita, justru di dalam tengah kegelapannya kehidupan kita, disitulah kalau saudara perhatikan, yaitu banyak lagu-lagu ditulis atau nyanyian ditulis, karena pada saat itulah yang kita harus menentukan pada siapakah kita taruh kepercayaan kita. In the midst of crisis, Christ can be glorified. Dan dikatakan justru di tengah badai kehidupan, Kristus itu bisa dimuliakan. That is why we need to know how, and we need to know to run to Jesus. Dan sebab itu kita harus tahu bagaimana dan bagaimana kita untuk berlari kepada Yesus. So we may not find ourselves under persecution, Dan bisa saja kita barangkali bukan di dalam penganiayaan yang bagaimana, but there may be many challenges that surround us on a daily basis. tapi kita juga tahu saudara bahwa setiap hari banyak saja yaitu hal-hal yang menantang kita atau tantangan-tantangan yang baru yang memiliki kehidupan kita setiap harinya. And all these things could weigh us down. Dan bisa saja tantangan dalam kehidupan kita justru yang membebani kita, yang menarik kita turun dalam kehidupan kita. Like this pandemic. Umpamanya seperti pandemik yang menghantam seluruh dunia ini. Then this pandemic have waves, Dan pandemik ini dikatakan ada ombak-ombaknya di dalam pandemik ini. So there's a first phase, then comes the second phase, then comes the mutation phase, then comes the muting phase. I don't know what phase you're going to have. Yaitu karena kita tahu, yaitu dikatakan ombak pertama, ombak kedua. Kenapa terjadi gitu? Karena kita tahu virus itu mutasi, dari sebab itu kita tidak tahu berapa lama dia bisa mutasi. So we hear all these things going on in our nation and the nations around the world. And today, dan kita tahu yaitu pandemik itu menghantam seluruh dunia. Dan pada saat ini sicknesses. Kita tahu yaitu bukan pandemik aja ya, begitu banyak sakit penyakit di sekeliling kita. I remember sicknesses, diseases, of course. Yaitu sakit penyakit yang berada di sekeliling kita. And when Jesus was walking on earth. Nah, waktu Yesus berjalan di atas bumi ini. When I read the Gospels and I read
New Testament, there's so many people who are sick. Dan waktu saya baca, kalau saudara dengan teliti baca di kitab Injil, itu dikatakan begitu banyak pada zaman Yesus juga, yaitu mereka sakit, And they demon possessed, bahkan dikuasai oleh si iblis, and all kinds of things, all kinds of diseases, dan begitu banyak yaitu sakit penyakit yang mereka alami juga pada zaman itu. So Jesus came into the world during the dark times. Dan dikatakan itu Yesus datang ke dalam dunia ini pada zaman gelap pada saat itu. And also don't forget 400 years of no voice of God, because the last prophet Malachi, Yaitu karena dikatakan nabi yang terakhir adalah Maleaki, dan setelah itu dikatakan ada 400 tahun kegelapan melingkupi dunia ini karena mereka tidak mendengar itu satu nubuatan ataupun suara Tuhan apapun pada zaman itu. and so when Jesus came, he is the light of the world. Dari sebab itu waktu Yesus datang pada saat itu dikatakan dia adalah terang dunia ini. And Amen. so today we are so concerned on a daily basis with down things and pandemic and sickness, diseases. Dan saudara bisa bayangkan zaman Yesus dan zaman sekarang seperti yang gak ada bedanya, yaitu kita melihat beban daripada kehidupan ini, yaitu segala pandemik, segala sakit penyakit, Financial lack, atau bahkan kekurangan di dalam keuangan. Kita lihat ekonomi dunia pada saat ini, and then with the relationship problem, you have also a distancing now. yaitu juga dengan masalah-masalah di dalam keluarga, dan juga kita juga ada masalah juga di dalam distancing, social distancing. And so the question is, who are we placing our trust in? Jadi pertanyaannya itu, pada siapakah kita harus menaruh kepercayaan kita pada zaman ini? Is it our own strength? Apakah kita naruh kepercayaan kita kepada kekuatan diri kita sendiri? Is it our own security? Atau di dalam yaitu keamanan diri kita sendiri? Is it our spouse? Atau kita taruh kepercayaan kita kepada yaitu suami atau istri kita? Or are we placing our absolute trust in the Lord Jesus Christ? Atau kita menaruh seluruh yaitu sepenuhnya kepercayaan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? That's why David, during the persecution, at all times, at all things, he really put his trust in the Lord. Yaitu dari sebab itu luar biasa. Raja Daud menuliskan segala sesuatunya itu waktu dia dikejar, waktu dalam penganiayaannya, pada saat itu dia mengatakan selalu dia menaruh segala sesuatunya kepercayaan di dalam Tuhan Allahnya saja. Jesus' words tells us that we are to cast our cares upon Him because He cares for us. Yaitu dalam firman-Nya Yesus mengatakan yaitu untuk memberikan segala sesuatu beban kita kepada Dia. Karena apa? Karena Yesus sangat-sangat peduli pada kita semuanya. And actually in the book of Psalm 62 actually telling us to pour our hearts. This is also cast our cares. Dan di dalam yaitu Mazmur 62 tadi yaitu melepaskan segala sesuatu, yaitu dikatakan ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tidakkah itu sama seperti yang Yesus katakan? Itu serahkan segala kekhawatiran kita semua kepada Dia. So let us look at, let me show you the scripture. In 1 Peter 5:7 it says. Ya, kita lihat ayatnya 1 Petrus 5 ayat 7. So it says you casting all your cares, for He cares for you. Cast all your cares on Him, for He cares for you, about you. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. And so this cares is like every anxiety, every worry, every concern, or whatever things that you have. That's why pouring out your heart. Dikatakan di sini kalau kita lihat lebih jauh lagi, yaitu mengenai kekhawatiran, bisa aja itu kecemasan saudara atau ketakutan saudara atau apapun saja yang di dalam hati saudara. And then when He says about He cares for you, He cares for you with His deepest affections. Yaitu dikatakan sebab Ia memelihara kamu, kalau bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yaitu karena Dia peduli kepada saudara, yaitu karena Dia sangat mengasihi saudara. And then he really take care, He really watch over you carefully, because that's why He says, the Lord is my refuge. Artinya yaitu dikatakan yaitu kasih sayangnya begitu dalam bagi saudara, dan Dia sangat mengawasi saudara dengan hati-hati. Dari sebab itu di Mazmur dikatakan engkau adalah bentengku. So like David, he put his complete expectation on God. Dan kita lihat di sini sama seperti Raja Daud, dia menaruh seluruh yaitu
keprihatinannya dia, apapun masalah dia kepada Tuhannya So dia. we too must see God as our protector and ultimate source. Dari sebab itu kita juga belajar, kita harus melihat Tuhan Allah kita yaitu sebagai sumber kita dan juga kota benteng kita. And God alone will protect us from all evil. Dan hanya Tuhan saja yang bisa melindungi kita dari segala suatu kejahatan. So He is our strong fortress, and in Him we are safe. Dan dari sebab itu dikatakan hanya Dialah kota bentengku dan hanya di dalam Dialah aku aman. And Amen. so let me give you a scripture in Psalms 18 verse 2. Di dalam Mazmur 18 ayat 2, The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my shield and the horns of my salvation, my stronghold. Amen. Ayat 3 dikatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. So wow, what a scripture this is. Dan itu ayat luar biasa, saudara. So we may be faced with temptation to place our trust in other people. Dan kita bisa aja menghadapi yaitu godaannya ialah untuk menaruh kepercayaan kita kepada manusia yang lainnya Or other things. atau juga hal-hal lainnya. But we need to keep our eyes and expectation in God alone. Tapi kita tahu ya, kita seharusnya kita fokuskan mata kita dan segenap pengharapan kita di dalam Tuhan Allah kita. And that's why in Psalms, let's go back to Psalm 62 and verse 8 again. Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Dikatakan ayat 9 bahasa Indonesia dikatakan sekali, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah lah, ialah tempat perlindungan kita. Amen. So God is a God of love. Dan kita lihat di sini Allah adalah Allah yang mengasihi, You know, God is a God of love. dan kita tahu Allah adalah kasih. He loves us, He cares for us, but we must respond to Him so that He can protect us. Amen. Yaitu Allah itu setia dan Dia selalu baik kepada kita, tapi kita harus menanggapi, kita ada respon kepada yaitu kasihnya Tuhan, sehingga Tuhan juga bisa melindungi kita. So He who is loyal and good to His children. Karena Dia sangat setia kepada seluruh anak-anaknya. So if we place our trust in God, Dan jika kita menaruh seluruh kepercayaan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan kita, we shall be secure. amen, pasti yaitu kita akan aman. We will experience the peace Kita akan mengalami itu damai sejahtera daripada Dia, and rest in Him that He desire us to have. dan pasti kita dapat yaitu perhentian, atau dengan kata lain bisa juga kelegaan yang di dalam Dia, yang seperti Dia ingin kita semua memilikinya. He doesn't want you to be doing every single thing, but He wants you to rest in Him. Dia nggak mau kita repot-repot melakukan segala sesuatu, tapi Dia menginginkan seluruh anaknya yaitu mendapat kelegaan, dapat perhentian di dalam Dia. So in order to rest in Him, we need to rest. We need in His promises. Yaitu apa artinya itu? Artinya yaitu kita perlu bisa mendapat kelegaan, berdiam diri di dalam yaitu firman janji-janjinya Dia, So we can receive spiritual strength sehingga kita bisa menerima yaitu kekuatan secara rohani, and nourishment as we meditate upon the Word of God. bahkan makanan rohani yaitu selagi kita merenungkan firman Tuhan atau janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. That is why I always encourage all the people that are with us that you need to wake up early in the morning, pray in the Spirit for 1 hour at least, and then pray and then read the Word of God, meditate on the Word of God, so that you be strengthened, so that you can overcome what the world throws at you. Itu Dr. Paul, yaitu dari saya mengenal dia pertama kali 30 tahun yang lalu, dan dia selalu mengatakan pada setiap jemaat, yaitu bangun jam 4 pagi, berikan waktumu 1 jam, yaitu berdoa kepada Tuhan, renungkan setelah itu, yaitu renungkan firman Tuhan, dan sehingga yaitu itu yang memberi kekuatan kepada engkau, yaitu untuk dapat melewati harimu bersama Tuhan. So our soul can be revived and built up. Yaitu kenapa sehingga yaitu jiwa kita itu bisa yaitu dibangkitkan. At the same time, in this place of rest, God can work in us. Yaitu dalam waktu yang bersamaan, justru dalam tempat perhentian di dalam Dia, yaitu Tuhan bisa bekerja di dalam kita And guide us in His wisdom. dan menuntun kita semua di dalam hikmatnya Dia. Amen. He is our shepherd and we are His sheep. Jangan lupa, karena dikatakan Tuhan adalah gembalaku
Dan kita semua adalah domba-domba daripada Dia. So we are to be dependent upon Him. Jadi dengan jelas yaitu kita sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan kita. For He is our protector and our guide. Ya, karena hanya Tuhanlah yang pelindung kita dan Tuhanlah yang penuntun kita. He leads our every step in our faith-filled journey. Ya, hanya Tuhan yang bisa menuntun kita di dalam jalan kehidupan iman kita. Amen. And only God can lead us in our faith-filled journey. Benar. Hanya Tuhan, ya dipikir nggak ada orang lain. Hanya Tuhan yang bisa menuntun kita di dalam perjalanan iman dalam kehidupan kita. I know you believe all those things, but are you anxious? Dan saya percaya itu saudara percaya dengan semuanya ini. Tapi apakah ada kecemasan, kekhawatiran di dalam saudara? Do you feel lost or confused? Atau bisa aja saudara berasa yaitu nggak tahu arahan dalam kehidupan saudara. Saudara nggak tahu arahnya itu harus kemana. I come across people like this, they pray, they spend time, but they come back, they will always worry, they always confused, they always like that. It's because they don't really get into the Word. Gitu. Karena saya dapatkan juga ada orang-orang mengatakan yaitu mereka sungguh-sungguh berdoa, yaitu tapi sayangnya saudara mereka tetap aja khawatir. Bahkan kalau ditanya yaitu maunya gimana, mereka juga bingung maunya gimana. Dan katanya mereka benar-benar hilang, nggak tahu tujuan hidup mereka tuh kemana. That's why you need to find rest in Him alone. Jadi sebab itu penting yaitu saudara sekalian kita mendapatkan tempat perhentian kita, tempat peristirahatan, tempat kelegaan kita di dalam Tuhan kita Yesus. Cast all your cares to Him. Dan kita yaitu berikan segala suatu kecemasan kita, kekhawatiran kita bisa berikan pada Tuhan kita. Speak, confess God's promises over your life. Dan setiap kali kita bicara, kita ucapkan yaitu firman Tuhan atau kita ucapkan yaitu janji-janji Tuhan. Do not tolerate doubt or unbelief that comes through your mind or your thoughts or through people's voice. Amen. Cut them off. Get them off. Amen. Janganlah kita mentolerir yaitu keraguan atau ketidakpercayaan atau kata-kata yang dapat menggoyangkan iman saudara. Saudara langsung yaitu saya nggak percaya itu dalam nama Yesus. And begin to confess God's promises. Tapi saudara mulai ucapkan setiap hari kepada diri saudara, yaitu janji-janji firman Tuhan bagi kehidupan saudara. So you preserve in faith and keep your eyes on Jesus. Sehingga saudara yaitu tinggal diam atau diamankan di dalam iman di dalam Yesus Kristus. The word of God says, God is with us, who can come against us? Ya, tidakkah firman itu mengatakan jika Tuhan bersama kita, siapakah yang dapat melawan kita? That is written in the book of Romans, yeah? Nah, itu tertulis di dalam kitab Roma. So if God be for you, nothing can stand against you. Jadi artinya apa saudara? Jika Tuhan itu bersama saudara, jika Tuhan yaitu berjalan di hadapan saudara, tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa menghentikan saudara. Some people say, Lord, I give you all my problems. Ada orang yang mengatakan, Tuhan saya berikan semua masalah saya aja kepada Engkau. I surrender to you. Atau Tuhan saya berserahkan segala sesuatu kepada Engkau. And then after praying this prayer, they go out, they take back the problem and walk again. Tapi sayangnya yaitu setelah mengatakan dalam nama Yesus, amin. Waktu mereka selesai, yaitu di luar, mereka ambil kembali segala masalah itu dalam kehidupan mereka lagi. Then what's the use of praying? Dan sayangnya itu apa artinya yaitu berdoa dan menyerahkan segala sesuatu masalah kita kepada Tuhan kita. It's like this, you're giving a keys to the person, and then you give okay, I give you this blessing, and then after you give the key, the person take, then you take back the key and you go on. Itu apa yang saudara lakukan ialah tidakkah sama seperti yaitu saudara berikan kunci itu ke seseorang, tetapi waktu saudara mau pergi, yaitu saudara ambil itu kuncinya kembali kepada diri saudara. What giving is that? Itu apa yang artinya saudara telah memberikan seluruh, menyerahkan segala sesuatu beban itu kepada Tuhan kita. So if you have given God your problem, jadi kalau kita sudah menyerahkan seluruh yaitu masalah kita kepada Tuhan kita, it's no longer your job. dan itu artinya bukan lagi yaitu saudara harus maksudnya bukan lagi tugas saudara. It's not your problem anymore. Atau bisa Let juga Him figure it out for you. apa yang maksud yaitu bukan urusan saudara. Kata-kata lebih tepat ialah gini, izinkan Tuhan yaitu menyelesaikan masalah saudara. Itu kata-kata yang lebih tepat. So let Him figure it out for you. Jadi artinya itu,
izinkan Tuhan, yaitu mencari jalan keluarnya bagi saudara. So all you need to do is just you need to rest and trust in Him. Dan apa yang kita perlu lakukan yaitu kita berserah penuh kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan tinggal diam di dalam Dia. This is rest, not talking about going to sleep, ya. Ini apa yang saya mengatakan itu, saudara, rest, artinya istirahat di dalam Dia, atau artinya itu saudara tidur, bukan. So rest in Him is got to get into the Word and pray and just surrendering totally to Him. Karena saya rasa bahasa lebih tepatnya bukan istirahat, saudara mendapatkan kelegaan saudara di dalam Tuhan. Sudah pasti kenapa saudara dapat kelegaan di dalam Tuhan, itu karena saudara baca firman, saudara mendapat firman dan janjinya Dia, saudara berdoa bersekutu dengan Dia. Sudah pasti saudara akan mendapatkan kelegaan, kepuasan saudara itu di dalam Tuhan saudara. Amen. So He will give you the wisdom, favor, and blessing that you need. Sehingga yaitu Dia sendiri akan memberikan kepada saudara hikmat atau perkenangan atau berkat yang saudara butuhkan. So to rest is also to be free from anxiety. Dan untuk istirahat, yaitu artinya yaitu mengalami kelegaan, disturbance, or remain confident. Atau yaitu untuk bebas dari kecemasan atau apapun gangguan tersebut. So you can find your rest in God. Dan tetap percaya, memiliki percaya diri di dalam Tuhan saudara. Dari sebab itu, yaitu saudara dengan jelas kita hanya semua bisa mendapat kelegaan kita di dalam Tuhan kita. Amen, amen. So remember, find your rest in God. Dari sebab itu ingatlah selalu untuk mendapatkan kelegaan saudara di dalam Tuhan saudara. This morning you can declare together with me. Dan pagi hari ini saudara bisa menyatakan bersama-sama dengan saya. You can begin by confessing, I am a person who choose to live a life of victory. Itu umpamanya seperti kata-kata demikian. Saya adalah seorang yang memilih untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan kemenangan. Who don't want to live a life of victory? Yaitu karena saya percaya nggak ada satu orang pun yaitu mau hidup di dalam kegagalan. So I'm a person who chooses to live a life of victory. Amen. Katakan yaitu sama-sama, yaitu saya adalah seorang yang memilih untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan kemenangan. Then the next one you say, I am in perfect rest in the Lord. Dan saya juga yaitu dalam kelegaan yang sempurna di dalam Tuhan saya. Amen. The next one is, I will not entertain anything that is not of God. Amen. Dan saya tidak akan menggubriskan apapun yaitu yang bukan daripada Tuhan. You understand? I will not entertain anything that is not of God. Itu saya tidak akan terpengaruh atau saya tidak akan menggubriskan apapun yang bukan daripada Tuhan. I place my absolute trust and dependency on my God. Dan saya menaruh kepercayaan mutlak dan ketergantungan yang mutlak di dalam Tuhan saya. Amen. Because He alone is worthy. Karena hanya Tuhan saya, yaitu hanya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus yang layak. Amen. Amen. So with these words, I pray that you will pick up your life, turn around, and walk with God. Yaitu dengan pernyataan seperti demikian, dan saudara bisa mengulanginya berkali-kali dalam kehidupan saudara. Yaitu dan saudara membangkitkan kehidupan saudara kembali dan berjalan bersama Tuhan dengan kemenangan. Can you imagine if there is no recording, I got to repeat over and over again? Dan saudara bisa bayangkan, kalau nggak ada recording, artinya saya harus mengulangi berkali-kali. So that you can catch it. Sehingga saudara bisa menangkapnya. But if you didn't catch it, you can rewind and replay. Tetapi jika saudara belum menangkapnya tadi, saudara bisa mengulanginya berkali-kali. So that's good, yeah? Dan itu adalah bagus. And technology God has given us. Dan teknologi yang baik yang Tuhan berikan pada kita So semua. let us use it for His glory. Dan kita pakai teknologi, kemajuan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan. Amen. So praise the Lord. This is the end of our meeting. Dan ini yaitu kita sampai pada kesudahan daripada pertemuan hari ini. So I think this is a very interesting message. It's good for us to go through and times, every now and then there are times that we get persecuted or we are worried, and we go into these messages to listen so that we can be encouraged. Yaitu saya percaya firman hari ini adalah luar biasa saudara.
Dan ada waktu-waktu di mana saudara merasa dianiaya, yaitu dengan masalah-masalah sekeliling saudara. Ada waktu-waktu di mana saudara yaitu cemas, khawatir, takut. Dari sebab itu yaitu kita lihat lagi yaitu firman-Nya, dan firman-Nya sendiri yang dapat membangkitkan kita. Amen. So, remember people of God, tomorrow morning we are on air again, so I would love to see you. Amen. Dan jangan lupa saudara sekalian, yaitu besok pagi kita akan berjumpa kembali jam 10.30. And like we said, that if you have any questions, any comments, or any suggestions, you can please write to our comment box so that we get the input, so we can help you answer the question or even improve what we can improve. Amen. Yaitu, dan jika saudara ada barangkali pertanyaan atau sesuatu yang saudara kurang mengerti, atau bisa aja input dari saudara bagi kami semuanya, saudara bisa tulis, ditaruh di comment box atau di Facebook, dan yaitu dengan pertanyaan begitu bisa aja kita saling menolong satu dengan yang lain, lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, dan input saudara bisa yaitu membuat kami menjadi lebih baik lagi. So remember, be a light in this nation. Dan ingatlah selalu, biarlah kita semua itu selalu menjadi terang di dalam negeri dan bangsa kita Indonesia. So that you know, wherever you are, dan dimanapun saudara berada, you may glorify God. Yaitu biarlah kita semua selalu memuliakan Tuhan kita. And when we do that, we are doing His word in deeds. Amen. Dan waktu kita melakukan demikian, artinya kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. So praise God for you. Puji Tuhan saudara untuk saudara sekalian semuanya. Stand strong. Tetaplah berdiri teguh. And the Lord love you. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Until I see you tomorrow. Bye bye now. Sampai ketemu esok hari jam 10.30 pagi. Bye. Sampai ketemu kembali. Coffee time.